Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul dalam acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya dapat kita nantikan di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kampung, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Kampung. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yakni yang pertama pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang kedua penyampaian materi diseminasi oleh Bapak Akhirul Ihsan, yang ketiga doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama, pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Juni Korandiku SPD SDMPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf SD Negeri 1 Kampung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul pada acara paparan salah satu guru PJOK kita, yakni tugas RTL-nya Bapak Akhirul Ihsan SPD. Mudah-mudahan dengan adanya rencana tindak lanjut ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih berkualitas. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga risalah yang beliau sampaikan akan menjadikan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Tugas Bapak Ican selaku guru yang memiliki rencana tindak lanjut ini pada hari ini akan memaparkan tugas dari PKG-nya sebagai guru PJOK. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama apa yang nanti disampaikan Pak Ican bisa kita laksanakan di sekolah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, acara yang kedua, penyampaian materi diseminasi oleh Bapak Akhirul Ihsan. Kepada Bapak kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya ingin saya sampaikan bahwasanya rencana tindak lanjut ini merupakan tugas dari kegiatan diseminasi kegiatan PKG PJOK 2024. Nah, jadi di sini seperti yang sudah kita lihat, tugas yang saya bak konsep gerak pembelajaran PJOK bertema bersama kita kuat dan sehat. Di sini merupakan tugas modul 3 saya, yaitu menggerakkan komunitas belajar, rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi latar belakang dari rencana tidak lanjut ini yaitu, jadi di sini Ibu, di kegiatan PKG PJOK ini
kami diajarkan Sport Education Model atau SEM. Jadi di sini merupakan kegiatan pembelajaran di mana kegiatan tersebut berfokus kepada peserta didik, di mana peserta didik yang jadi panitianya, peserta didik juga yang menjadi peserta dalam permainan ataupun sebuah olahraga yang akan diadakan seperti itu, Bapak Ibu. Di sini dijelaskan SEM ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Proses pembelajaran PJOK dalam model SEM sangat menarik minat murid dan berdampak positif bagi perkembangan belajarnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, Bapak Ibu. Jadi di SEM ini, Bu, di mana siswa atau peserta didik itu misalkan mengadakan suatu kegiatan, mungkin kalau untuk SD kayaknya agak terlalu berat, Bapak Ibu ya. Tapi untuk saya rasa kalau untuk kelas 4, 5, 6 mungkin masih bisa diterapkan. Nah, di sini SEM yang akan saya bawa atau project dalam pembelajaran PJOK ini membawa tentang turnamen permainan tradisional egrang, Bapak Ibu. Antar kelas yang akan dilaksanakan menggunakan model pembelajaran SEM pada akhir semester 1 ini. Kemudian tujuan proyek yang pertama meningkatkan pemahaman, keterampilan serta nilai-nilai sosial peserta didik dalam permainan tradisional egrang, gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Jadi mengapa saya mengambil permainan tradisional? Karena saya melihat sendiri, jadi peserta didik itu rata-rata sekarang itu cuman khususnya kalau di rumah itu mungkin lebih senang bermain HP, Bapak Ibu, daripada istilahnya kalau seperti di zaman saya sekolah dulu, mungkin lebih banyaklah bermain di lapangan daripada bermain di rumah. Jadi untuk itu saya mengangkat tema permainan tradisional egrang untuk pembelajaran SEM ini. Kemudian tujuan yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik untuk terlibat dalam suatu pertandingan dan ikut berperang secara aktif. Nah, jadi di sini siswa itu dituntut untuk ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan. Selanjutnya tujuan yang ketiga, memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik untuk terlibat dalam suatu pertandingan. Nah, terlibat aktif dalam suatu pertandingan dan ikut berperan secara aktif. Capaian yang diharapkan serta langkah-langkahnya di sini sudah saya siapkan 3 tujuan capaian dan tujuan. Yang pertama, pemahaman tentang aturan permainan gerak lokomotor. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu, jadi gerak lokomotor itu gerak dasar yang berpindah tempat, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang gerak dasar, suatu gerak yang berpindah tempat itu gerak lokomotor. Kemudian non lokomotor itu gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, di situ juga ada gerak manipulatif. Itu gerak manipulatif itu suatu gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat. Kemudian capaian dan tujuan yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan individu. Nah, di sini saya mengharapkan peserta didik ini lebih lebih kreatif lah berpikir dalam pembelajaran khususnya dalam PJOK ini, Bapak Ibu. Kemudian capaian dan tujuan yang ketiga, sportivitas, kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam suatu kegiatan olahraga itu yang pastinya sportivitas dan kerjasama tim itu, apalagi khususnya permainan beregu, itu pasti perlu kerjasama tim yang baik. Nah, kemudian ada kepemimpinan dan tanggung jawab, seperti yang sudah diinikan di latar belakang tadi. Jadi siswa itu di mana dia jadi pemimpinnya, dia yang bertanggung jawab untuk menyusun
menyusun serta mengatur kegiatan itu. Kemudian langkah-langkah di sini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkahnya ini yang pertama yang pastinya sebelum kegiatan berlangsung itu ada diadakannya pembahasan dalam technical meeting seperti aturan-aturan permainan maupun alat-alat yang akan digunakan. Kemudian latihan dalam pengelolaan musim. Latihan pengelolaan dalam pengelolaan musim ini maksudnya jadi diharapkan itu langkah-langkahnya Bu lebih apa namanya itu terstruktur lagi Bu. Jadi bukan hanya dalam semester ini saja kegiatan ini bisa dilaksanakan, tapi juga bisa dilaksanakan untuk sebagai program di semester-semester berikutnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penyelenggaraan turnamen menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dan tanggung jawab pada setiap peran dalam pertandingan. Jadi peserta didik tadi misalnya dia sebagai ketua pelaksana, jadi di situ diharapkan siswa ataupun peserta didik bertanggung jawab dalam posisinya masing-masing Bapak Ibu. Baik itu dalam yang jadi peserta maupun yang jadi panitia. Nah, di sini ada peran siswa yang menjadi panitia seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Jadi di produk SEM itu, Sport Education Model itu, di situ siswa yang menjadi panitia Bapak Ibu. Jadi kalau seperti di ODOSN itu mungkin gurunya Bapak Ibu ya, guru dari sekolah-sekolah. Tapi di sini kegiatan ini siswa yang dituntut untuk menjadi panitia Bapak Ibu. Nah, kemudian siswa juga yang menjadi peserta. Terus siswa yang menjadi pelatih atau manajer, siswa yang menjadi wasit, siswa yang menjadi supporter dan peran lainnya. Jadi di produk SEM ini memang benar-benar pembelajaran itu berfokus pada peserta didik seperti itu. Nah, untuk lini masanya ini sengaja saya kosongkan karena melihat jadwal yang terlalu mepet juga, mau ujian, kemudian mau libur semester juga Bapak Ibu. Jadi di sini saya sengaja buat bulan Desember. Tanggalnya juga belum tahu, jadi mungkin nanti kalau misalnya belum bisa terlaksana di semester ini, mungkin semester depan. Tapi harapan saya mungkin setelah ujian bisa kita laksanakan permainan ini seperti itu Bapak Ibu. Struktur program mitra dalam komunitas belajar. Jadi penanggung jawab di sini saya minta Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian KBS komunitas belajar yang menjadi lokomotif atau fasilitator dalam komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mata pelajaran PJOK, mitra dengan KBS dari guru PAI yang akan berperan dalam publikasi kegiatan, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Jadi saya minta Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi penanggung jawab dalam kegiatan ini Bapak. Kemudian untuk peserta, jadi KBS ini komunitas belajar kita ini kan kebetulan kita sudah ada. Nah, jadi saya harapkan kerjasamanya Bapak Ibu, terutama tadi guru PJOK, Pak Aan, kemudian guru PAI serta guru-guru yang lainnya yang di sini termasuk dalam wali kelas serta warga sekolah yang terlibat di sekolah kita. Kemudian di sini tadi ini saya salah tulis. Kegiatan kita dilaksanakan di minggu ketiga bulan Desember ini rencananya Bapak Ibu. Jadi harapan saya setelah ujian. Nah, yang terlibat di sini kalau untuk egrang ini, kalau untuk kelas 1, 2, 3 sengaja saya tidak ambil karena mungkin bisa kita ganti egrangnya dengan batok kelapa Bapak Ibu, tapi kayaknya kurang. Iya, seperti itu. Jadi di sini siswa yang terlibat itu saya hanya menginikannya kelas 4, 5 dan 6. Nah, di sini sebelum kita ke kegiatan, jadi di sini sudah aset yang kita miliki itu seperti aset manusia. Di sini ada kepala sekolah dari dari pendidikan yang ya sudah cukup lah seperti yang sudah kita ketahui. Kemudian guru PJOK
PJOK kita kebetulan ada 3, walaupun basicnya memang bukan dari PJOK seperti itu. Kemudian wali kelas 456, guru dalam KBS serta peserta didik. Nah, di sini ada aset sosial juga, komunitas belajar sekolah serta hubungan antar peserta didik. Kemudian aset fisik, itu lapangan sekolah. Selanjutnya rencana evaluasi. Jadi nanti perlu diadakan evaluasi dari kegiatan itu. Tujuan evaluasi ini adalah untuk membuat penilaian tentang suatu program, untuk meningkatkan efektivitas dan pertimbangan keputusan agar kedepannya lebih baik. Jadi saya harapkan nanti ada evaluasi. Mungkin kalau evaluasi itu saya harapkan dari semuanya, siapapun yang nanti akan berperan dalam kegiatan ini, Bapak Ibu. Baik nanti dibuat secara tertulis ataupun disampaikan melalui diskusi seperti itu. Nah, di sini setiap kegiatan itu yang pastinya ada masalah, Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang sudah kita lihat di ini di layar, biasanya apalagi untuk di bulan Desember ini sudah mulai hujan-hujanan, Bapak Ibu. Jadi kondisi cuaca kita yang tidak bisa diprediksi, kemudian masalah lagi waktunya yang terbatas karena seperti yang sudah saya katakan, mepet dengan setelah ujian, kemudian bagi rapor mau libur. Terus masalah yang selanjutnya kesulitan dalam memanajemen tim. Nah, di sini saya mengharapkan kepada wali kelas serta guru-guru yang lain, kesulitan dalam memanajemen tim ini, makanya seperti yang sudah saya katakan tadi di sebelumnya, jadi diharapkan wali kelas serta guru yang lain itu ikut mengkoordinir peserta didiknya seperti itu, Bapak Ibu. Solusinya seperti yang sudah kita lihat, penjualan di pagi hari. Jadi di sini rencana kita kegiatan akan dilaksanakan pada pagi hari yang pastinya mungkin kalau untuk cuaca itu yang pastinya tidak panas. Kemudian solusi yang kedua, melakukan penjadwalan secara efisien. Jadi nanti disusun jadwal seperti jadwal bertandingnya ataupun jadwal-jadwal yang lainnya. Solusi yang tiga, bekerja sama dengan wali kelas dalam perorganisasian tim. Saya rasa itu saja. Sebelum lanjut, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin saran dalam pelaksanaan pembelajaran SEM ini. Saya persilahkan. Oke ya, tadi kita sudah dengarkan bersama paparan dari Pak Yunus. Ini masalah project protection sangat menarik sekali karena kita tahu bersama bahwasanya selama ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada saat 17 Agustus, kegiatan-kegiatan lain, guru yang jadi panitia. Ini kita membuat ruang gerak pada siswa untuk berpartisipasi. Jadi untuk itu saya harapkan kita sama-sama berpartisipasi untuk dilaksanakan di hari semester ini. Kita coba bagaimana penjadwalan yang sangat pas sekali. Jadi untuk itu kita sama-sama kita coba di semester ini dilaksanakan. Terima kasih Bapak. Jadi memang betul Pak, kalau keinginan saya itu Pak, memang benar-benar kegiatan ini diadakan pada saat kalau Bu setelah ujian itu biasanya kelas meeting seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang rencana saya, harapan saya itu kegiatan ini memang benar-benar berlangsung. Nah hanya saja nanti bagaimana nanti mengkondisikannya, mungkin kita perlu bermusyawarah lagi Bapak Ibu untuk benar-benar melaksanakan kegiatan ini. Jadi untuk itu demikian pemaparan dari saya. Mungkin nanti ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung kepada saya Bapak Ibu. Demikian. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Airul Ihsan atas penyampaian materinya. Semoga penyampaian materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Matsuri. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan yatul wazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi salamatan fid dinina wa fiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa ziyadatan fil maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma awin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga di acara ini diberikan ilmu kepada kami sehingga kami dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Semoga kita semua dapat manfaat dari acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian selama acara berlangsung. Saya selaku pembawa acara undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.